action, let's go. trouble 찾으러 Uji kualitas data adalah uji yang diisyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Uji ini terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Pilih menu Analyze, pilih Correlate, klik Bivariate. Pindahkan variabel X1 beserta total ke kotak variabel, lalu klik OK. Inilah hasil input data dari uji validitas variabel X1. Klik lagi Analyze, pilih Correlate, klik Bivariate. Pindahkan kembali variabel X1 ke tempat semula, lalu lanjutkan ke variabel X2 beserta total, klik OK. Begitupun dengan Y. Pilih menu Analyze, klik Scale, pilih Reliability Analysis. Pindahkan variabel X1 ke kotak items, lalu klik OK. Inilah hasil input data dari uji reliabilitas variabel X1. Klik kembali menu Analyze, pilih Scale, klik Reliability Analysis. Pindahkan kembali variabel X1 pada tempat semula, lalu lanjut ke variabel X2 dan Y. Baiklah, selanjutnya saya Selvi Aprianingsi akan melanjutkan pembahasan tentang uji asumsi klasik. Tapi sebelum itu, saya akan bahas tentang konsep dasar analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Menurut Wiratna Sujarweni, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik, yaitu memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten, jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik. Selanjutnya kita bahas tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Nah, contoh kasus yang kita angkat adalah yaitu pengaruh komitmen organisasi itu sebagai X1 dan kepuasan kerja sebagai X2 terhadap disiplin kerja sebagai Y atau variabel dependen pada PT Sukses Dunia Akhirat. Nah, ini merupakan data primer yang biasanya itu merupakan data dari kuesioner.
Lanjut ke praktiknya, di sini saya telah menyediakan Excel yang berisikan data-data komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja. Di sini sudah saya sediakan sebanyak 30 data yang siap untuk diuji. Dan juga di sini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Oke, lanjut aja. Sekarang kita langsung copy dan memindahkan data ini ke aplikasi SPSS. Oke, kita sudah buka aplikasinya, langsung aja di Ctrl V, dipastikan. Nah, di sini keluar datanya. Oke, sudah lengkap. Langsung kita ke variable view. Di kolom name variable view kita akan mengisikan nama-nama X1, X2, dan Y sebagai nama variabelnya. Baik, langsung saja kita ubah jadi X1 dan selanjutnya jadi X2 dan yang terakhir menjadi Y. Oke. Nah, selanjutnya desimalnya kita nolkan saja karena data kita tidak ada komanya. Oke, untuk label di X1 kita isi sesuai dengan yang tadi, yaitu komitmen organisasi. Nah, selanjutnya untuk X2 yaitu kita isikan kepuasan kerja, dan variabel Y-nya kita isikan disiplin kerja. Oke, sudah selesai, yang lainnya biarkan saja. Kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah berganti nama variabelnya. Nah, dan data siap untuk diolah. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama yaitu kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, lalu Linear, dan akan muncul kotak seperti ini. Yang Y kita pindahkan ke kolom dependen, dan yang X1 dan X2 kita pindahkan ke kotak yang independen. Nah, selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang di kolom deskriptif dan collinearity diagnostic, dan juga di Durbin Watson. Collinearity diagnostic itu untuk uji multikolinearitas dan Durbin Watson untuk uji autokolerasi. Jika sudah, kita langsung klik continue. Lalu klik plots dan pilih ada bagian SRESID, itu langsung pindahkan ke Y, dan ZPRED itu langsung pindahkan ke yang X. Lalu centang normal probability plot dan juga histogram. Jika sudah, langsung klik continue. Lalu kita klik option. Nah, di sini kita cek sudah 0,05 dan 10 sudah benar, langsung klik aja continue dan klik OK. Nah, setelah itu nanti secara otomatis akan muncul hasilnya. Inilah dia hasil dari uji asumsi klasik yang sudah kita lakukan di aplikasi SPSS. Nah, ini tinggal kita interpretasikan. Jadi di uji asumsi klasik ini dalam sekali jalan bisa langsung muncul semuanya. Nah, berdasarkan output ini kita akan bisa menguji, yaitu menguji normalitas, menguji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Dan juga dari hasil ini kita dapat menjadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah mendapatkan hasil, kita langsung bisa melakukan pengujian. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas probability plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan terdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal. Nah, di sini bisa kita lihat titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Oke. Berarti jika mengikuti garis diagonal, berarti uji normalitasnya dari data tersebut yakni berdistribusi normal atau model regresinya berdistribusi normal. Itulah kesimpulan dari uji normalitas pada data ini. Oke. Nah, itu dia uji normalitasnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Nah, jika korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan nilai VF-nya lebih kecil dari 10,00. Nah, ini tadi datanya sudah kita dapatkan ya, sudah kita copy paste dari hasil output SPSS tadi. Kita copy pastekan agar lebih mudah untuk melakukan interpretasi atau melakukan penjelasan terhadap data ini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa nilai tolerance dari komitmen organisasi dan kepuasan kerja itu adalah sebesar 0,928, yakni yang dapat diasumsikan berarti lebih besar dari 0,100, dan nilai VIF-nya itu 1,078 yang dapat diasumsikan bahwa lebih kecil dari 10. Nah, yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Selanjutnya kita lanjut ke uji heteroskedastisitas scatter plots. Nah, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots. Nah, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, di sini sudah juga kita dapatkan output dari data yang telah kita uji, yakni di sini ada gambar. Nah, bisa dilihat ya bahwa titik-titiknya di sini itu tidak beraturan. Nah, maka dapat kita asumsikan bahwa uji heteroskedastisitas ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, ini adalah kesimpulan dari uji heteroskedastisitas, yakni tidak ada gejala heteroskedastisitas karena titik-titiknya itu tidak beraturan dan tidak ada pola yang jelas terhadap titik-titik ini. Nah, selanjutnya yakni uji autokorelasi. Nah, sebenarnya uji autokorelasi ini tidak bisa digunakan untuk data primer, tapi hanya bisa digunakan untuk data sekunder karena dia merupakan time series. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T kurang 1. Nah, maka dari itu tidak bisa diujikan dengan data primer karena data primer tidak mempunyai time series atau periode sekarang ataupun periode sebelumnya. Tapi gak apa-apa karena kita sudah memasukkan dan menceklis tadi yang Durbin-Watson, jadi bisa kita lihat juga di sini hasilnya. Nah, menurut Imam Ghazali tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU. Nah, di sini juga sudah ada hasil output dari yang sudah kita masukkan tadi ke SPSS. Di sini ada Durbin-Watsonnya yakni 2,623. Nah, di sini kita bisa melakukan pembahasan, yakni yang pertama, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3 dan N30 dengan signifikansi 5%. Nah, di mana K3 ini adalah jumlah variabelnya dan N30 itu adalah jumlah data yang kita ujikan. Oke, dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai DU nih. Kita akan mencari di tabel Durbin-Watson. Nah, di sini saya sudah ada tabel Durbin-Watson-nya. Teman-teman bisa cari di Google ataupun di website itu sudah ada ya. Nah, langsung saja kita cari K3. Karena tadi variabel kita ada 3, maka kita pilih K3. Selanjutnya 30, karena tadi data kita ada 30. Nah, ini dia 30. Nah, di manakah
nilai DU-nya, yakni sejajar dengan K3 dan 30 di kolom DU. Nah, ini dia adalah 1,6498. Ini dia nilai DU-nya. Oke, sudah dapat nilai DU, kita kembali lagi. Nah, di sini sudah dapat nilai DU tadi ya, 1,6498 dan juga Durbin Watson-nya adalah 2,623, yang mana lebih besar dari nilai DU-nya. Nah, kemudian kita kurangkan 4 dikurang dengan nilai DU, yakni 4 kurang 1,6498, yang dapat hasilnya 2,3502. Nah, dapat dilihat di sini yakni nilai Durbin Watson-nya itu tidak terletak antara DU dengan 4 kurang DU, melainkan itu nilai Durbin Watson-nya melebihi dari nilai 4 kurang DU. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi karena nilainya tidak terletak antara DU sampai dengan 4 DU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Nabila Auliandra dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang uji analisis berganda. Jadi, tujuan dari pengujian ini adalah digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih terhadap variabel terikat. Kita masuk kepada tata cara penggunaan SPSS terhadap analisis berganda. Pertama, kita siapkan dulu input atau data yang akan kita gunakan pada SPSS. Ini sudah dipaparkan data tentang komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja dalam Excel. Lalu kita buka aplikasi SPSS. Setelah masuk ke dalam aplikasi SPSS, kita akan menulis variabel view. Yang pertama, kita tulis nama atau nama variabelnya. Yang pertama adalah X1, yang kedua adalah X2, dan yang ketiga adalah variabel Y. Lalu itu langsung muncul semua data-datanya. Yang pertama, kita ganti desimalnya menjadi 0. Lalu kita ganti labelnya menggunakan data yang sudah kita input tadi. Yang pertama adalah komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja. Lalu kita masukkan kepada nama labelnya, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja. Lalu kita pastikan tidak ada yang missing dalam data kita. Lalu kita masuk kepada measures-nya, kita ganti ke scale semuanya. Pastikan semua data yang telah kita input benar. Lalu kita ke data view, kita pergi ke Excel, lalu kita masukkan total X1, lalu kita copy dan kita paste ke SPSS. Seperti ini. Lalu begitu pula pada data total X2 dan total Y. Kita copy. Lalu kita paste kepada SPSS. Begitu pula total data Y. Kita copy dan kita paste. Lalu sudah lengkap data-data, kita pindahkan ke SPSS. Lalu kita masuk kepada item analyze di atas. Lalu kita cari regression, lalu ke linear. Lalu kita pindahkan variabel Y atau disiplin kerja kepada dependent, lalu variabel X1 atau komitmen organisasi ke independent, lalu lanjut kepada kepuasan kerja atau X2 ke independent. Kita lihat statistiknya, model fit, dan estimates, lalu ketik continue, lalu tekan OK.
maka kita akan langsung mendapatkan data yang kita butuhkan. Lalu kita lanjut kepada interpretasi uji regresi linear bergandanya. Jadi, sudah kita bisa lihat rumusnya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Lihat pada tabel koefisien, A-nya sama dengan 1981 ditambah 0,557 ditambah 0,266. Lalu interpretasinya adalah nilai A sebesar 1981 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel disiplin kerja belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel komitmen organisasi atau X1 dan kepuasan kerja atau X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel disiplin kerja tidak akan mengalami perubahan. Lalu yang kedua, B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,557 menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap disiplin kerja, yang berarti bahwa setiap kenaikan setelah variabel komitmen organisasi maka akan mempengaruhi disiplin kerja sebesar 0,557 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Interpretasi ketiga adalah B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,266 menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap disiplin kerja, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu setelah variabel komitmen organisasi maka akan mempengaruhi disiplin kerja sebesar 0,266 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Kita masuk kepada uji koefisien determinasi. Jadi bisa kita lihat R-square-nya ada 0,419. Interpretasinya berdasarkan tabel tersebut dipengaruhi nilai koefisien R-square atau R2 sebesar 0,419 atau didesimalkan menjadi 41,9%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh komitmen organisasi terhadap disiplin kerja sebesar 0,419 atau 41,9%. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러